Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini kita mau mereview mobil Vios 2009 manual transmisi. Ini pesanan dari beliau yang ada di Malang. Kemarin kita berburu dan ini adalah hasilnya. Nah, kali ini kita permintaan beliau minta tolong dibuatkan video, kita ambil videonya. Nah, seperti apa kondisinya? Langsung kita cari-cari minusnya. Yang namanya mobil bekas 2009, jadi kurang lebih dipakai sudah 14 tahun. Dan langsung kita cari-cari. Nah, ini cari-cari ya. Kalau untuk lampu kanan kiri termasuk fog lamp, ini masih kondisinya bagus karena kemarin kita ngecek 4 unit ya. 4 unit, alhamdulillah kita dapat ini. Kilometer yang tertera itu 50 ribuan untuk mobil ini. Jadi secara keseluruhan overall pasti bagus lah ya gitu. Karena kilometernya ya kelihatannya masih original. Karena servis recordnya di Suzuki malah, karena punya saudara yang kerja di dealernya Suzuki bagian mekaniknya. Makanya servisnya rekodnya rekod Suzuki. Setelah kemarin kita keliling-keliling, di mobil ini ada beberapa minus ya. Minusnya kalau di bodi di bagian belakang sini. Nah, minusnya mobil ini ada di bagian belakang sebelah kanan. Ini bekas ada accident dikit sampai ke sini ya, pojok sini ada dempul tipis banget sini. Tapi kalau di gini masih kaleng sih. Tapi di pojok sini ini bekasnya ada perbaikan lah, intinya seperti itu ya. Ada repair di sini. Tapi untuk lampu ini original. Kanan kiri juga masih sama bentuknya. Jadi minusnya mobil ini pernah ada sedikit permasalahan di sini dan di bempernya ini. Tapi ini sudah diperbaiki. Mulus ya, nggak ada kekurangan lagi lah, intinya seperti itu. Kalau cacatnya nggak terlalu terlihat, ada sedikit permasalahan di sini tadinya, tapi is oke. Ini tidak mengurangi kenyamanan, tidak mengurangi visibilitas mobil, ataupun ya kalau tadi lari kecepatan 150 160 masih aman, oke. Tapi itu tidak diperkenankan ya, lari 120 maksimal ditolak, walaupun pembatasannya cuma 100 km per jam. Jadi tidak diperkenankan sampai lari segitu jauhnya. Ini tipe G Vios, kemudian ada sudah ditambahin untuk sensor mundur, kemudian kamera belakang, kamera mundur juga ada tambahan di sini. Kalau nempel-nempel tembok dia juga aman gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya tentunya. Kalau interior seperti ini nanti kita bahas terakhir. Karena ini hari sudah agak menggelap. Yo, oke. Ini mobilnya. Vios, kemudian Yaris, mesinnya tipenya sama. Ini kondisinya seperti ini, 1 NZVE. Dan ini kondisinya yang paling istimewa adalah jarang banget kita nemuin mesin 1 NZVE ini kondisinya seperti ini. Oke ya. Ini ya, jernihnya sampai kayak gini tuh, bening banget kan, tuh bening banget dalamnya karena beliaunya rajin banget ganti oli. Terus lanjut lagi nih, bagian sini conteng-contengan, baut-bautnya masih ada contengan-contengan semuanya, jadi nggak ada kendala, nggak ada permasalahan. Nah seperti ini contengan-contengannya masih, jadi seal cover palep pun ini menurut saya juga belum gantian. Nah, ya ini juga belum ada rembes-rembes juga. Terus minyak rem juga masih oke kondisinya. Terus lanjut lagi, baterainya itu bulan 2 2023, jadi belum lama juga untuk lakukan penggantian. Nat-natnya semua kondisinya belum pernah bongkaran seperti ini. Ya ini belum bongkaran, ini masih aslinya gini. Ini masih aslinya. Pencet-pencet masih aslinya, jadi tidak ada accident di bagian depan, cuma di bagian pojok belakang itu ada sedikit bekas ya. Terus air coolant juga masih pakai original juga, dan ini biasanya yang jadi cirinya untuk 1 NZ itu nih, ininya biasanya sudah gantian, kilometer udah pasti tinggi, atau ini sudah berubah warna jadi agak kemerahan, agak keputihan gitu loh. Maksudnya ini kan ini plastik ya. Kalau ini udah kena panas terus dia agak memutih gitu. Nah, itu permasalahannya biasanya
sudah waktunya kilometer tinggi. Monggo Bu, nggih. Oke, sekarang kita lanjut coba hidupkan mesinnya sambil kita masuk ke dalam. Oke, kita masuk ke dalam. Kita hidupkan. Dalamnya speedometer sudah digital seperti ini ya, digital. Walaupun itu berupa analog, tapi analognya itu kan modelnya yang sudah seperti ini ya. Jarumnya segala macam itu ada penunjuk kilometer, odometernya, kemudian yang lain-lain. Terus head unit sudah ganti Android. Ini kalau nggak salah 9 in, Androidnya 9 in. Terus tombol di setir juga masih berfungsi. Ini di cover, kalau covernya dibuka ini masih bagus banget. Jahitan ini kan kulit ya. Jadi untuk setirnya ini masih kulit asli, cuma ini dikasih sama beliaunya dikasih biar tambah mantep katanya seperti itu. Kopling untuk ukuran Vios kilometer 56.000 masih ya standarnya Vios, memang keras gitu kan. Nah kalau teman-teman semua sih jalan-jalan kemacetan ya agak lumayan capek kalau dia manual, tapi ini standarnya Vios memang seperti itu. Terus lagi ini sudah auto retract, jadi kalau pas kita lock, kita unlock itu dia otomatis buka dan nutup ya, kunci. Tapi ada tombolnya juga seperti ini ya. Power window, electric mirror semua fungsi. Kaca film depan itu baru pakai 3M, kalau yang bagian belakang kalau nggak salah belum diganti, atau samping juga masih pakai V-Cool. Jadi tadinya itu full V-Cool, tapi bagian depan ini udah diganti mereknya 3M untuk kaca depannya. Indikator semuanya nyala-nyala, lampu nyala semua. AC juga termasuknya dingin, dinaikinya juga enak. Cover joknya ini ya warnanya merah hitam, ada strip-strip merahnya. Terus bagian dalamnya masih original. Untuk pengecasan handphone kalau mau dicas di bagian sini tempatnya, biasanya di bagian sini. Handrem juga masih oke. Baris keduanya kita masuk baris kedua. Jadi kalau untuk baris kedua mobil sedan ya ini luas termasuknya, kaki kita bisa selonjoran ke sana, dan ya kepala saya agak menyentuh, walaupun tinggi saya itu cuma 167 paling, nggak terlalu tinggi. Ini pun udah menyentuh. Kemungkinan kalau tingginya 170 udah pasti mentok ini. Tapi kita harus kedepanan begini kalau 170 paling ya. Jadi punggungnya harus ada sandarannya. Kalau seperti ini ya masih enak, tapi kepalanya benar-benar udah nempel rambut saya di ini pelapon. Gitu. Speaker ada di belakang sini 2. Terus lanjutnya kita lakukan test drive. Sebelum melakukan test drive, satu lagi kekurangan dari mobil ini adalah ban. Jadi untuk ban depan 2 itu mereknya ya lumayan bagus. Kalau yang bagian belakang itu treat kembangannya juga dari kembangannya juga, kemungkinan juga dari mereknya juga yang kurang bagus. Jadi ketika kita crossing di tol itu agak sedikit bunyi. Sekarang kita lanjut untuk melakukan test drive. Oke, yang enak dari mobil ini adalah mobilnya tenaganya masih oke banget. Kemarin kita ambil berdua sama temen di tol itu larinya sampai 160 km/jam. Saya bilang waduh, aduh kataku kenceng amat bawa-bawanya. Terus dia masih ngetes, katanya ngetes mobilnya enak katanya gitu. Jadi lari sampai segitu, tapi terus tak konfirmasi pesalan-alon baik gitu kan, karena di tol itu maksimum 120 lah kita gitu. Itu dites sampai 160 nggak ada kendala, tapi tidak untuk dicontoh itu teman-teman. Dan ini ya karakternya menurut saya ya, ini selain kekurangan juga kelebihan tentunya. Jadi untuk Vios ataupun Yaris itu kuplingnya berat kalau yang manual kan, tapi karena beratnya itu jadi tidak ada tenaga mesin yang terbuang secara percuma, karena
100% akan tersalurkan di transmisi putaran mesin tenaganya, jadi nggak selip gitu kan. Tapi ya itu resikonya dia keras gitu kan. Nah, itu kelemahan atau kekurangan dari Vios. Kalau menurut saya yang manual itu koplingnya benar-benar keras. Ini 56.000, nanti di angka 100.000 kilo itu wis bener-bener atas banget ya. Lanjut ya, sambil kita tes begini. Kalau tenaganya masih oke, rem di keempat rodanya cakram semua, jadi nggak ada kendala juga di remnya. Di suspensinya nggak ada kendala, klakson juga sudah diganti yang oke juga. Terus AC bagi saya terlalu dingin, kalau udah sore gini saya kurang tahan terhadap AC. Ini dingin. Terus kaca film agak terang-terang banget. Jadi nanti buat masnya kekurangannya ya bukan kekurangan sih, tapi kalau mau diperbarui terutama ya ban belakang, walaupun bannya itu belum lama dan masih 90%, tapi karena tipenya bagi saya kurang pas dengan bagian depannya, makanya dia bisa menimbulkan bunyi ketika kita crossing di jalan-jalan halus gitu, bunyi wuk wuk wuk, karena kembangannya itu tebel-tebel gitu loh, nggak seperti yang halus gitu ya, cari yang silent gitu loh. Kalau silent tuh lebih enak lagi. Terus kaca film mungkin agak keganggu karena luar masuk ke dalam itu terang banget, walaupun ada kaca filmnya ya, tapi mungkin kaca filmnya cuma 40 ini, jadi terang banget. Kalau tenaganya sih enak banget ini, jadi alhamdulillah mobilnya tidak perlu dilakukan perbaikan. Kemarin sih tanya beliaunya apa yang perlu dilakukan perbaikan, karena kita kemarin pas ngecek mobilnya itu baru di atas lift, selesai ganti oli filter. Terus kemudian saya cek remnya juga, remnya masih kondisi bagus, dicoba juga bagus, lari 120 di tol di rem juga nggak ada getar-getar. Kita tes kaki-kaki di jalan jelek juga nggak ada permasalahan. Terus di jalan tol juga nggak ada getar-getar juga, mulai kaki-kaki, setir segala macam masih aman semua. Cuma bannya aja itu yang membuat bunyi gemuruh dikit gitu teman-teman. Oke ya, gitu kondisi Viosnya, alhamdulillah tanpa ragat, tanpa servis, bisa langsung dipakai. Ini dapatnya di angka 100 lebih dikit. Oke gitu, yuk kita lanjut pulang ke rumah. Oke teman-teman, kita sudah melakukan test drive mobil ini sebentar, dan kita sudah kemarin kan agak lama ngetesnya pas ngambil mobilnya ya. Jadi kita sudah paling tidak tahu karakter dari mobil ini. Jadi namanya Vios ataupun Yaris yang model lama itu awal-awal itu masih berat koplingnya menurut saya. Koplingnya karakternya memang seperti itu, berat. Jadi ya mau ndak mau, suka ndak suka, kalau kita ngambil Vios manual ya seperti itu kondisinya. Tapi itu juga suatu kelebihan karena mencegah selip lah gitu, karena dia keras kuplingnya gitu, pernya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen, dan terima kasih yang sudah mempercayakan pencarian mobilnya kepada saya. Mungkin ada beberapa miss, ada kesalahan, ya mohon maaf gitu ya. Terima kasih, saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.